Selamat pagi, hari ini ketemu lagi dengan saya di kelas Pastry Bakery. Hari ini kita akan membuat salah satu cake Indonesia, yaitu cake Mandarin. Nah, sebenarnya cake Mandarin itu hampir sama dengan cake Surabaya ya. Hanya cake Mandarin itu nanti terdiri dari 2 lapis. Sedangkan kalau cake Surabaya itu biasanya lapisannya 3 atau 3 lapis. Nah, pasti semua sudah pernah mencoba kan cake Surabaya atau cake Mandarin ini. Mari kita buat bersama-sama, dan ini sangat mudah sekali ya. Nah, saya kenalkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama, nanti kita akan membutuhkan margarin atau kita boleh menggunakan butter. Kemudian kuning telur, ini yang agak mahal karena kuning telurnya gini 15 biji. Kemudian ini gula pasir. Kemudian ini terigu. Kemudian susu bubuk dan 2 sendok maizena. Kemudian nanti bahan ini akan kita mixer satu persatu, baru setelah itu dicampur ke satu tempat. Nah, oh ya, saya lupa untuk mengenalkan yang kedua. Ada 2 bahan ini adalah vanila untuk memberi aroma pada warna yang putih, sedangkan perasa coklat untuk memberi rasa dan warna pada lapisan yang coklat. Nah, keduanya nanti akan kita masukkan pada loyang terpisah. Nah, nanti setelah di oven baru diangkat gitu. Nah, satu lagi untuk merekatnya, kita boleh menggunakan aneka macam selai, tapi hari ini saya menggunakan selai kacang, selai coklat ya, selai kacang dan coklat yang mereknya sudah cukup terkenal. Nah, mari kita mulai membuat. Dimulai kita membuat adonan mentega ini menjadi creamy. Nah, ini kita pakai mixer saja sampai dia pucat. Setelah seperti ini kita hentikan. Pertanyaannya kenapa nggak pakai mixer satunya? Karena nanti saya tidak harus mencuci, karena selanjutnya saya akan langsung memixer kuning telur langsung dengan gula. Nah, supaya baling-balingnya tidak kena lemak, maka saya pastikan ini bersih, karena kalau sudah kena lemak nanti dia tidak akan mengembang. Nah, dari speed paling rendah dulu, kemudian tinggi sampai yang paling tinggi, sampai dia nanti akan mengembang putih kental gitu. Nah, setelah adonan ini mengental, kita kecilkan mixernya. Kemudian kita campur susu maizena dan tepung jadi satu. Kemudian kita masukkan separuh bagian saja ke dalam. Pastikan ini speednya rendah supaya tidak terbang. Nah, setelah itu ini juga setengah bagian kita masukkan. Nah, setelah tercampur lagi kita masukkan lagi yang setengah bagian ya. Terakhir
kita masukkan. Kemudian kita matikan dan kita angkat. Nah, kita campur. Nah, campurannya seperti ini. Pastikan tadi margarin yang belum nyampur jadi satu juga. Kemudian adonan ini kita bagi dua ke dalam dua wadah. Satu wadah bekas margarin tadi nggak masalah. Tiga sendok. 1, 2, 3. Pastikan kurang lebihnya ini sama ya. Kalau beda dikit nggak apa-apa. Ini sudah satu bagian akan saya beri rasa coklat untuk mendapatkan warna coklatnya. Kurang lebih 1 sendok teh. Nah, kalau dirasa kurang coklat bisa tambah sedikit lagi. Nah, sudah. Kemudian untuk yang putih kita kasih perasa vanila saja. Ya, kasih sekitar setengah sendok teh juga. Nah, ini kita masukkan ke loyang yang sudah dialas dengan paper atau baking paper. Kemudian ini kita masukkan. Pastikan campur. Nah, ini masukkan. Ini dipastikan bersih ya, karena ini tadi benar-benar dari kuning telur, jadi bahannya agak mahal, tetapi tidak mengembang sebanyak kalau kita menggunakan putih telurnya. Jadi adonannya tidak jadi banyak. Nah, ini kurang lebih tingginya hanya 2 cm dari loyang ini.
Ini sudah cukup untuk yang kuning, yang coklat. Kemudian kita masukkan juga untuk yang putih. Ya, kita bisa menggunakan vanila bubuk maupun vanila cair. Kebetulan hari ini kita menggunakan yang cair. Nah, kemudian ini juga kita masukkan. Oh. Ini kita sedikit rapikan semuanya supaya ujung-ujungnya terisi. Cukup. Nah, seperti ini. Kemudian kita hentupkan juga. Demikian juga yang coklat. Tuh, kemudian kita letakkan di loyang untuk memudahkan mengambil. Kita oven kurang lebih 20 menit. Kajiannya lumayan loh. Nah, kita potong pinggirnya dulu. Jempolnya kegedean. Nah, ini kita turunkan. Nah, kita lepas kertasnya. Kita dinginkan. Kita dinginkan dulu, kemudian nanti tinggal dioles dengan selai.
kayak ngebilat. Nah, kalau sudah dingin, ini kita oles dengan selai. Selainya bebas, boleh kita menggunakan selai stroberi, selai nanas. Kali ini saya menggunakan selai kacang yang sudah dicampur dengan coklat. Ini tidak boleh terlalu tebal ya, supaya nanti bisa merekat dengan sempurna. Kalau terlalu banyak dia akan meleset karena terlalu licin. Ada antara yang terlalu banyak antara dua cake ini membuat nah, kemudian ini tinggal ditumpuk. Nah, ini sudah jadi. Kita ambil, kita trimming sebentar. Supaya lebih rapi. Ya, ini. Pastikan pisaunya dibersihkan supaya tidak ada sisa selai. Setelah di trimming baru akan kelihatan lapisan mandarinnya. Kemudian kita pindah ke piring. Terlalu besar ya piringnya. Kemudian kita beri garnish. Nah, ini mandarin kita sudah jadi. Mudah sekali membuatnya dengan teknik sederhana, metode spong. Dan ini namanya mandarin. Kalau lapisannya 3 lapis coklat, kuning coklat akan menjadi lapis Surabaya. Nah, mudah bukan membuatnya? Selamat mencoba.